Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ke kembali Ambo meminta waktu kepada salah seorang tokoh agama, kemudian seorang guru di salah satu pondok pesantren yang berada di Kecamatan Kampar Utara. Kampar Utara Mak ya? Iya betul. Nah, kami pada kali itu mencara lomak juga tentang sepintas masalah pemakaman jenazah. Jadi cenda apa pandangan agama mama tentang jenazah? Ada pendapat bagai itu memandang atau menimbang ketika ada keluarga meninggal disuruh tunggu bagainya. Kadang-kadang ada anaknya yang di Jakarta, ada yang di Jogja, ada yang di mana-mana, sehingga itu memakan waktu tuh mama untuk menunggu itu. Apakah di dalam agama Islam itu memang harus ditunggu anak-anak yang jauh dari almarhum ketika tiba datangnya meninggal dunia? Kenapa menurut pandangan agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Agus Mar yang pagi ini telah melakukan sebuah pembicaraan besar. Kenapa kita sebut pembicaraan besar? Karena urusan agama itu adalah urusan yang amat besar. Bayangkan satu hal saja yang kita bahas dari urusan agama, Allah turunkan rahmat-rahmat di dunia ini. Rahmat-rahmat itu banyak sekali. Jadi pernah sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana rahmat itu ya Rasul? Satu rahmat itu lebih baik dari segala bisnis di dunia ini. Jadi bila engkau punya uang ratusan juta di bank, lebih besar satu rahmat Allah. Jadi saudara Agusman, sesungguhnya ada beberapa perkara yang mesti diburukan dalam agama ini. Yang sebenarnya buru-buru itu tidak baik, karena buru-buru itu bisa merugikan kita. Namun ada perkara yang amat disuruh oleh Nabi buru-buru. Salah satu dari perkara itu adalah menyelenggarakan jenazah. Jadi saudara yang saya hormati, sesungguhnya Nabi menyebut bahwa bisur'ah. Sur'ah itu kalau kita bahasakan berlari-lari. Jadi mengurus jenazah itu mesti buru-buru dan cepat-cepat. Menunggu anak umpamanya yang tinggal di Jakarta, di Batam, di Malaysia, macam-macam, sesungguhnya perkara yang bertentangan dengan perintah Nabi SAW. Karena kalau jenazah itu baik, maka dia marah kepada kita. Kenapa kita hambat dia untuk menemui tempatnya? Ketika jenazah itu buruk, dia marah kepada kita. Kenapa kita tahan dia di rumah, di tempat pembaringan yang di tempat itu sangat panas? Jadi jenazah itu baik, buruk, tetap disegerakan. Jadi anak yang jauh tidak perlu ditunggu. Anak yang mengerti mesti mengikhlaskan orang tuanya segera dikuburkan, dan dia mesti pulang mendoakan dikubur orang tuanya. Jadi tidak perlu dia nangis-nangis minta tunggu dulu saya ingin lihat wajah orang tua. Kalau kita kaji secara mendalam, saudara yang saya hormati, ini rumus ini sebenarnya. Kalau orang tua kita meninggal, ayah atau ibu, kita tidak berada di sampingnya di saat dia menghembus napas terakhir, sesungguhnya bakti kita bermasalah. Jadi orang tua yang meninggal, kita tidak berada di situ, ya cukup doakan saja dan segera pulang. Berdosa anak ketika menahan orang-orang untuk jangan dikuburkan dulu.
Sesungguhnya dia pergi jauh itu, sesungguhnya dia bermasalah baktinya seperti itu. Berarti harus copek ke mama. Harus copek nah kan. Harus copek. Mohon maaf kita berbicara, siapa saja anak yang orang tuanya menghembus napas terakhir dia tidak ada di situ, baktinya bermasalah. Mohon maaf kita ya, mungkin kita merantau jauh, mungkin kurang peduli kita. Kita sudah tahu orang tua kita sakit, kita masih tidak mau pulang. Kita tahu orang tua kita butuh banyak biaya karena dia sudah sakit. Kita kadang-kadang tidak memberikannya, tidak menyempatkan waktu, tidak berusaha mengirim uang umpamanya. Jadi mama, ketika orang tua meninggal atau sahabat kita meninggal, Ya. dan kemudian lama kita menunggu-nunggu ada bayai bagi. Ya. Jadi berdosa apa? Berdosa lah. Berdosa ya. Berdosa dalam makna orang keluarga yang lain harus ambil tindakan cepat dan ambil tindakan tegas, tak perlu menunggu dia yang jauh, langsung saja. Jadi menyolatkan jenazah itu sunnah besar. Tapi kalau bayai menunggunya ndak auto semayang apa? Macam itu lah. Jadi kalau di Pacopek pulo lo menyelenggarakan jenazah ke mama. Iya. Berarti kau dapat pahala pulo lo keluarga kan? Oh, dapat pahala Pahala, besar ya? Gusman. Sangat besar pahalanya. Orang muda, orang ndak payah-payah nunggu lama-lama. Jadi kadang-kadang di masyarakat awak tuh, kenapa orang male sholat jenazah, mengantar ke kubur? Karena lama menunggu. Jadi ndak bisa solang no masyarakat lo, kadang-kadang ada ndak mau mayang mau mati lah. Padahal kadang prosesnya sulit kono. Udah Lama tadi. Menunggu tadi. Jadi jangan salahkan masyarakat. Awak keluarga yang tak mengerti. Lambe menunggu inyak itu. Segerakan kata Nabi. Segerakan. Sayangi mayat. Sayangi jenazah. Jadi bentuk sayang itu menyegerakan. Jadi anak yang minta suruh ditunggu itu sono tidak sayangnya. Oh betul ya. Tidak sayang anaknya. Jadi perlu disegerakan dengan cepat. Bagaimana awak mengerti dan paham sayang itu dalam makna. Yang intinya perkara tentang jenazah itu perkara yang segera diselesaikan. Diselesaikan dengan Tidak cepat. mesti kita menunggu-nunggu. Tidak pasti nunggu-nunggu. Yang penting disegerakan sesuai dengan syariat Islam. Diselesaikan. Bila mama, kawan-kawan di mana saja pun berada, itulah hasil cora lama kami pada pagi kok Masya Allah. dengan Al Ustadz Zulhairis SHI MSY ya. Kalau buat dikatakan cora itu bahasa Jawa, tapi kalau di bahasa agama atau bahasa di pondok muzakarah. Mengulang-ulangi kaji awak mana lupa kita ingatkan ya, muzakarah. Mak ya? Muzakarah mak ya? Yang terpenting ambil hasil diskusi kami pada pagi ko. Monsoya apabila ada yang meninggal keluarga awak, maka itu perkara yang harus disegerakan. Betul. Itu kesimpulannya. Jangan lupa ikuti selalu di channel saya, di channel Bebek Bertelur Kampar Oculongko. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat selalu ya guys. Dan